Halo adik-adik sekolah minggu. Minggu ini kita akan kembali lagi untuk sekolah minggu online. Sudah siap? Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita dengar dulu sebuah lagu Dikepak-kepakan Tangannya. Yuk nyanyi sama-sama. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakan tangannya, digoyang-goyangkan kakinya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digeleng-geleng kepalanya, digoyang-goyangkan badannya, agar tubuh sehat dan kuat untuk acara selanjutnya. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Bapa yang sungguh baik, terima kasih buat penyertaan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh kembali datang di sekolah minggu online, kami sungguh yakin dan percaya Tuhan ada di tengah kami, meskipun jarak membatasi kami. Saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh pakai hati, pikiran kami, telinga kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami mau menyerahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Ucap syukur dan selalu berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita mulai cerita hari ini, Cici mau tanya dulu, siapa yang pernah ditolong sama teman-temannya? Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita pasti pernah ditolong oleh seseorang. Mau kita masih kecil ataupun kita udah besar. Nah, bentuk pertolongan orang kepada kita itu beda-beda. Ada yang secara langsung, ada yang tidak langsung. Nah, hari ini Cici akan bercerita tentang seseorang yang menolong orang lain. Tapi ada juga orang yang tidak suka menolong orang lain. Nah, sebenarnya di kehidupan sehari-hari kita juga ada teman-teman yang seperti itu. Ada kalanya yang suka menolong, ada juga yang tidak suka menolong. Nah, seperti apa ceritanya? Yuk kita langsung aja mulai. Adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang Samaria yang murah hati. Mungkin adik-adik udah sering ya dengar cerita ini. Nah, hari ini kita mau lihat di kitab Alkitab kita yang di kitab Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Nah, kalau adik-adik sudah buka, Cici akan bacakan ya yang pertama. Pada satu hari, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis di dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?"
Untuk menjawab pertanyaan orang tersebut, Tuhan Yesus menggunakan sebuah perumpamaan. Yuk kita sama-sama lihat seperti apa perumpamaan Tuhan Yesus. Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? jawab orang itu. Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik, kalian sudah mendengarkan cerita tadi. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang disebut mengasihi sesama manusia? Apakah Lewi? Bukan. Apakah imam? Juga bukan. Meskipun mereka melakukan pekerjaan untuk Tuhan, tapi mereka lupa bagaimana melayani sesamanya. Jadi mereka berdua tetap tidak mengasihi sesamanya walaupun mereka begitu mengasihi Tuhan. Nah, bagaimana dengan Samaria? Nah, adik-adik, orang Samaria itu terkenal sebagai orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka tidak punya Tuhan, mereka tidak mengenal Tuhan. Nah, kenapa orang tersebut bisa mengasihi orang lain? Karena dia punya belas kasih, adik-adik. Di dalam kekristenan kita juga harus punya belas kasih, bagaimana kita mengasihi orang lain seperti si Samaria yang dicap tidak punya Tuhan. Nah, belajar dari kisah Samaria ini, kita juga sebagai manusia juga harus mengasihi sesama kita. Terlebih dahulu baru mengasihi diri kita sendiri, karena Tuhan juga bilang bahwa kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Nah, bagaimana menurut adik-adik? Adik-adik sudah melakukannya atau belum? Belajar dari kisah Samaria, adik-adik, kita bisa melihat juga begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan seorang anaknya, di mana di bulan Desember nanti kita akan menyambut kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita. Nah, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, kita juga menyadari bahwa betapa besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal untuk datang, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik sudah siap belum menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Yesus, terima kasih buat firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kiranya Tuhan kami boleh belajar menjadi anak-Mu yang penuh dengan belas kasih, belajar dari Samaria yang murah hati. Kiranya Tuhan boleh pimpin setiap langkah dan kaki kami. Hayam tangan Tuhan, ucap syukur dan selalu berdoa. Haleluya, amin. Mendengar kisah tentang Samaria yang baik hati, adik-adik ada satu pertanyaan untuk kalian untuk ikuti kuisnya hari ini. Nah, hari ini kuis kita adalah, tolong adik-adik cari di manakah bunyi dari kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kalau adik-adik sudah tahu jawabannya, tolong ketikkan secara lengkap ayat tersebut beserta dengan di mana alamat ayat tersebut. Misalnya, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri, kemudian masukkan dalam kurung Matius pasal 1 ayat 1 misalnya. Jadi siapa yang paling cepat dan paling tepat, dialah yang akan mendapatkan hadiah untuk kuis hari ini. Oke, sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.